Khatulistiwa merupakan channel yang berisi keberagaman Indonesia, terutama di Kota Balikpapan. Keragaman suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan Nusantara yang luar biasa. Dukung channel ini Subscribe, like, komen, dan share. Agar kami tetap bisa berkarya dan memberikan edukasi yang berkualitas. Kami Indonesia, kami Pancasila. Indonesia memiliki banyak keragaman. Salah satunya keberagaman beragama. Ada 6 agama resmi di Indonesia dan kepercayaan lokal yang ada di Indonesia. Hari ini bertepatan dengan umat Kristiani yang ingin merayakan Jumat Agung dan Hari Raya Paskah. Sikat TV mendapatkan kesempatan untuk melakukan tanya jawab tentang hari raya tersebut. Selanjutnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kami dapat memberikan video yang lebih berkualitas. Sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Pendeta Samuel Padan. Beliau adalah Gembala Jemaat di Gereja GKII Agapes Pinggan. Kami akan bertanya-tanya sedikit tentang Hari Raya Paskah kepada beliau. Seperti yang kita tahu, setiap tahun pasti umat Kristiani melakukan Hari Raya Paskah. Bapak bisa jelaskan apa sih arti dari Hari Raya Paskah bagi umat Kristiani? Oke, baik, terima kasih. Saya mau perlu jelaskan ada 2 hal ya, Jumat Agung dan Paskah. Ya. Jadi yang dirayakan dulu adalah Jumat Agung. Jumat Agung itu adalah hari raya di mana orang Kristen merayakan hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus segala dosa umat manusia. Nah, ada orang berpikir bahwa Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa orang Kristen, bukan, untuk dosa semua umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, kemudian kalau Paskah itu adalah hari raya kebangkitan Yesus. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia mati pada hari Jumat, maka disebut Jumat Agung, dan bangkit pada hari yang ketiga. Hari ketiga itu adalah hari Minggu. Kemudian latar belakangnya adalah Paskah dirayakan dalam Perjanjian Lama, peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, jadi pada waktu itu bahwa malamnya bangsa Israel diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan domba atau korban domba, lalu darahnya itu dipercikkan di ambang pintu. Kemudian pada malam harinya malaikat turun, kemudian mengelilingi kota Mesir, dan setiap ambang pintu yang tidak ada darahnya pasti anak sulungnya mati. Nah, jadi pada waktu mereka merayakan Paskah itu, mereka makan, yang dimakan adalah roti tidak beragi, lalu sayur pahit. Sayur pahit itu menggambarkan kesusahan, kesulitan selama mereka di tanah Mesir. Lalu mereka makan dengan tergesa-gesa karena mereka malam itu harus berangkat, harus pergi dari tanah Mesir. Nah, kemudian dalam Perjanjian Baru itu dirayakan sebagai hari Jumat itu sebagai Jumat Agung dan hari Minggu sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Jadi perbedaannya adalah Perjanjian Lama itu binatang dikorbankan, bisa domba, kambing, lembu, dan sapi. Tapi dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus dikorbankan, menggantikan korban binatang itu. Nah, itu sebabnya setiap tahun dirayakan Jumat Agung dan Paskah, tapi dikenal dengan Paskah ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu. Demikian.
Oke, bisa Bapak jelaskan apa itu Jumat Agung? Nah, itu dia. Jadi urutannya seperti ini. Hari Jumat itu adalah di mana Tuhan Yesus diadili, dianiaya, dia dicambuk, dicaci maki, disalibkan ya, disalibkan itu hari Jumat, dan dia mati pada hari Jumat. Itu kira-kira jam 3 sore ya. Jadi dia mati di atas kayu salib. Nah, kemudian dia mati hari Jumat, makanya disebut Jumat Agung. Jumat di mana seorang juru selamat mati. Lalu hari Minggu itu dia bangkit karena 3 hari ya, 3 hari dalam kubur itu sudah dinubuatkan bahwa dia mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Makanya hari Minggu itu hari yang ketiga dia bangkit pada hari Minggu. Itu hari kemenangan, hari kebebasan, di mana Tuhan Yesus mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Karena begini, setiap orang yang hidup dalam dosa, yang di luar Kristus, dia mati pasti binasa ya. Tapi oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib, dia bangkit, dia mengalahkan semua maut ya. Jadi kematian Yesus itu memberi 2 makna. Yang pertama, dia menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, segala penyakit oleh bilurnya. Bilur itu bekas luka ya, dicambuk ya, darahnya keluar. Oleh kuasa bilurnya segala penyakit disembuhkan. Kegiatan Jumat Agung apakah sama dengan kegiatan Paskah? Berbeda. Biasanya kalau Jumat Agung itu acaranya begitu hening ya. Jadi biasanya kita ibadah itu setelah ibadah terus mengadakan perjamuan suci. Khusus Jumat Agung mengadakan perjamuan suci. Karena pada hari Minggu itu kebangkitan. Nah, biasanya kebangkitan itu diadakan, ada kegiatan-kegiatan itu cari telur Paskah ya, ada kegiatan-kegiatan, ada kegiatan yang santai setelah ibadah ya, ada perlombaan, ada seperti saya bilang tadi, ada cari telur Paskah. Nah, itu biasanya pada hari yang ketiga, hari Minggu. Nah, bedanya itu ya, jadi hari Jumat itu khusus ibadah, perjamuan suci, acaranya begitu hening ya, namanya kematian ya. Terus hari Jumat, hari Minggu itu acara ibadah kebangkitan, dan ada gereja juga mengadakan cari telur Paskah atau melukis dan cari telur Paskah. Kan Tuhan Yesus dicambuk, dihapus segala macam, dan disalibkan. Apa arti salib bagi umat Kristiani? Salib itu menggambarkan suatu penyiksaan ya. Salib itu menggambarkan suatu beban ya, beban berat. Salib itu menggambarkan penyiksaan ya, penyiksaan. Namun banyak orang-orang Kristen yang menggunakan kalung salib ya. Itu kalau dipakai kalung itu satu keindahan ya, tapi sebenarnya makna rohani itu adalah lambang penderitaan, lambang penyiksaan, lambang kesengsaraan, di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa manusia. Jadi kalau kita dalam melaksanakan Paskah ini ya, kita ingat bahwa Yesus itu mengasihi kita ya. Allah mengasihi kita melalui Kristus, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Makanya kita memaknai Paskah itu dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pertama kali Tuhan Yesus dan murid-muridnya melakukan perjamuan kudus itu di mana ya, Pak? Ya, jadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan ya, jadi mereka berkumpul suatu malam, itu namanya perjamuan malam. Lalu dalam perjamuan malam itu pertama mereka mengadakan perjamuan suci. Jadi Yesus mengambil roti, terus anggur, dipecah-pecahkan roti dan dibagi dan minum anggur. Dan setelah itu peristiwa selanjutnya Yesus ditangkap, lalu disiksa dan disalibkan. Jadi sebelum dia disalibkan, mereka mengadakan perjamuan suci bersama-sama. Jadi Pak, itu kan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus ada 7 perkataan yang sangat bermakna bagi umat Kristiani, dan apa 7 makna itu yang ada yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib? Oke, baik.
7 perkataan itu, yang pertama dalam Injil Lukas 23 ayat 34 ya. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi Yesus tidak membalas semua kejahatan perlakuan orang terhadap dia, tapi dia hanya berkata ampuni. Maknanya adalah Tuhan Yesus mengampuni semua dosa kejahatan yang dilakukan terhadap dia. Lalu yang kedua itu di Lukas 23 ayat 43, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada seorang penyamun di sampingnya ya, juga penjahat. Jadi karena dia katakan pada waktu dia mati nanti dia mau bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya maknanya adalah setiap orang yang mengaku dosanya terus mau bertobat, mau kembali kepada Tuhan, pasti dia memperoleh pengampunan, diselamatkan. Kemudian perkataan yang berikutnya dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27, ibu inilah anakmu, inilah ibumu. Ini menjelaskan bahwa secara lahiriah Yesus mempunyai seorang ibu. Tetapi itu menunjukkan bahwa dia pernah hidup sebagai manusia. Dan dia benar-benar adalah benar-benar anak manusia, merasakan apa yang dirasakan manusia, tapi bedanya adalah dia tidak pernah melakukan dosa. Kemudian yang berikutnya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan berarti dia itu dibiarkan, tapi Yesus mati di kayu salib maknanya adalah memang misinya adalah menyelamatkan manusia. Ya, makanya dia sebagai manusia dia mati, tetapi dia adalah benar-benar anak Allah. Dan dia mengalahkan kematian itu dengan cara dia hidup kembali. Ya, namanya manusia, kalau manusia mati pasti mati, tapi yang tidak bisa mati adalah Allah. Dan dia adalah benar-benar Allah, dan dia mengalahkan maut itu, kematian itu. Kemudian Yohanes 19:28 juga katanya aku haus. Itu menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar manusia. Benar-benar manusia, merasakan apa yang dirasakan manusia, tapi sekali lagi dia tidak pernah berbuat dosa. Lalu yang berikutnya Yohanes 19:30, sudah selesai. Sudah selesai artinya bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu benar-benar melunasi hutang dosa itu ya. Manusia benar-benar dilepaskan, dibebaskan. Makanya dia menang atas maut itu ya, atas maut itu. Jadi maut tidak lagi bisa menguasai dia dan bisa menguasai umatnya. Sudah selesai. Lalu yang berikutnya Lukas 23 ayat 46, sana dikatakan, ya Bapa, ke dalam tanganku kuserahkan nyawaku. Inilah perkataan bahwa dia benar-benar anak manusia, menyerahkan hidupnya, maknanya menyerahkan hidupnya, mati di kayu salib untuk menebus segala dosa manusia. Itu artinya Tuhan Yesus tidak egois. Ya, dia mati untuk menyelamatkan semua dosa umat manusia yang percaya dan menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Demikian. Terima kasih. Apa tradisi-tradisi yang dilakukan oleh umat Kristiani dalam Hari Raya Paskah tersebut? Oke, baik. Tradisi itu dilakukan adalah ada namanya menghias ya, menghias telur Paskah ya, menghias telur Paskah, dan kemudian dalam maknanya ada seperti ini, Jumat Agung itu adalah hari, boleh dikatakan hari sukacita. Sebenarnya kan hari kedukaan karena kematian ya, tapi itu dirayakan sebagai hari sukacita karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Lalu pada hari Minggu itu adalah hari dirayakan, itu hari kemenangan karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Jadi kalau seandainya Yesus mati tidak bangkit-bangkit, ya sia-sialah iman umat yang percaya kepadanya ya. Nah, itu sebabnya untuk memeriahkan, ini tradisi memeriahkan hari Paskah itu, maka pada hari Minggu itu, Paskah itu ada kegiatan merias atau melukis telur Paskah ya. Kemudian ada maknanya. Jadi makna telur Paskah itu sebenarnya ada berapa orang Kristen memberi makna ya, tapi saya bisa membagi 5 makna telur Paskah itu. Yang pertama itu tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu makna yang pertama, telur Paskah itu ya. Lalu yang kedua itu adalah hidup baru. Nah, kita bayangkan gambarnya telur Paskah itu telur
dia tidak akan selalu menjadi telur, nanti akan menetas, ada satu kehidupan baru, gitu ya. Jadi telur Paskah itu pertama maknanya adalah kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama, yang kedua itu menjelaskan tentang sebuah kehidupan yang baru. Yesus mati, lalu dia bangkit. Kebangkitannya itu adalah mengalahkan segala maut, dan maut tidak lagi berkuasa atas hidupnya, atas hidup Yesus dan atas hidup orang yang percaya kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pengorbanan. Sebagai pengorbanan bahwa Yesus mati atas kayu salib. Nah, demikian juga ada yang telur itu bukan hanya jadi telur, nanti netas jadi ayam ya, itu gambaran. Dan dia akan melewati berbagai tantangan ya, sampai dia bisa netas dan sampai menjadi seekor ayam, itu gambarannya. Kemudian yang keempat itu sebagai pemulihan. Pemulihan artinya bahwa manusia hidup dalam dosa, oleh karena kematian Yesus, kebangkitannya, maka manusia dipulihkan dari dosa, bukan lagi dia hidup dalam dosa, menjadi budaknya setan, tapi menjadi hambanya Tuhan karena dia sudah dilepaskan, dibebaskan. Yang kelima adalah sebagai pencerahan ya, sebagai pencerahan bahwa kehidupan orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, dia mengalami suatu kehidupan yang berbahagia, karena setiap orang yang percaya kepada dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti boleh hidup yang kekal. Nah, itu 5 makna dari telur Paskah. Itu tradisi ya, salah satu tradisi yang dilakukan oleh orang Kristen dalam merayakan Paskah. Dan selanjut dari peristiwa Paskah ini, apakah ada tradisi-tradisi selanjutnya yang dilakukan umat Kristiani? Sebenarnya banyak, tapi untuk kalangan gereja Kemah Injil, salah satu itu tadi merias telur ya. Tapi itu dalam firman Tuhan tidak ada dijelaskan harus merias telur ya, harus merias telur. Tapi itu hanya sebuah gambaran, sebuah lukisan. Dan yang kita rayakan, yang kita adakan itu merias telur. Gereja-gereja lain ada saja yang dibuat, tetapi dalam Paskah itu ada satu kegiatan yang selalu dilakukan adalah perjamuan suci ya. Perjamuan suci, makan roti dan minum anggur. Itu menggambarkan, roti menggambarkan tubuh Yesus, sedangkan anggur itu menggambarkan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Baik, selanjutnya apa makna yang kita bisa ambil dari peristiwa Paskah yang seperti di era sekarang? Oke, jadi makna yang kita dapat adalah bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi semua manusia, ya, bagi semua manusia ya, bukan bagi orang Kristen saja, bagi semua manusia. Kemudian dan Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari perbudakan iblis, perbudakan setan, dari hidup dalam dosa, melakukan dosa. Jadi makna adalah sebuah kebebasan. Kita bukan lagi diikat oleh dosa, tapi kita dibebaskan, dilepaskan oleh kematian Kristus. Artinya Paskah itu adalah menggambarkan kebebasan secara rohani, bahwa kita adalah setiap yang percaya pada Yesus adalah diselamatkan ya, diselamatkan, bukan lagi hidup dalam dalam dosa dan dihukum nanti gitu ya. Jadi makna adalah keselamatan, kebebasan, sukacita. Nah, itu sebabnya kita rayakan Paskah itu untuk memperingati pembebasan dari belenggu dosa, diselamatkan. Nah, sebenarnya kalau kematian kan itu adalah suatu peristiwa, boleh dikatakan kedukaan yang membuat orang sedih ya. Tapi sebaliknya kematian Yesus adalah awal kehidupan. Kehidupan itu hidupannya kekal yang diberikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Demikian wawancara kami hari ini bersama dengan Bapak Pendeta Samuel Padan. Semoga wawancara kami pada hari ini dapat menambah wawasan keberagaman Indonesia, dan kami ucapkan selamat Paskah bagi umat Kristiani di Indonesia. Tetap jaga kebinekaan, karena kita Indonesia, kita Pancasila.